Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1789, Jatuh ke dalam perangkap. Otot Himiseve melotot saat dia membalas terhadap Ryan dan Roan. Ahaha, asteris bam, asteris retak, 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 asteris pecah, asteris. Pada akhirnya, dalam situasi di mana Himiseve tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan si kembar, pedang tingkat menengah surgawinya pecah. Himiseve hanya bisa melihat saat senjata si kembar diarahkan ke titik vitalnya. Jika mereka memukul, dia pasti akan mati. Aku akan melakukan sumpah sekte. Asteris ses. Bila si kembar berhenti hanya 1 cm dari titik vital Himiseve. Setelah itu, si kembar menarik kembali senjata mereka dan menjauhkan diri dari Himiseve. Itu sesuatu yang harus kamu lakukan dengan Luina. Himiseve tersenyum pahit sebagai tanggapan. Sekarang dia telah mengatakannya dengan keras, dia tidak bisa kembali lagi. Kemudian lagi, itu pasti lebih baik daripada mati di sana. Yang benar-benar mengejutkannya adalah dia tidak menyangka kekuatan si kembar begitu tinggi. Dia masih berpikir sebelum bentrokan bahwa kultivasinya saja sudah cukup untuk mengusir si kembar. Namun, si kembar menunjukkan kekuatan yang setidaknya 3 tahap di atas level mereka. Tidak, mungkin itu adalah seluruh alam di atas alam mereka saat ini. Himiseve dengan cepat pulih. Kamu tidak perlu memberitahuku itu. Luina jelas bergerak mendekat dengan ekspresi puas di wajahnya. Hehehe, Anda benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang yang akan memaksa Anda untuk menyerah adalah orang-orang dari alam transisi, kan? Petik 2. Diam, dan mari kita selesaikan. Himiseve tidak mau bicara lagi. Sebagai gantinya, dia memulai sumpah sekte saat para tetua sekte Jamai menyaksikannya dari benua lain. Dengan itu selesai, Luina akhirnya santai. Fiuh, selamat datang di grup. Himiseve kemudian melihat si kembar dan kemudian pada kelompok Kentucky. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana Anda memiliki banyak bawahan alam transisi ini? Petik 2. Ryan mendekat sekali lagi dan menepuk bahu pria itu, membuat Himiseve marah. Yah, Ryan sepertinya tidak peduli. Itu karena kami membuat beberapa salinan lencana anti penindasan. Ini, ambil beberapa. Ryan kemudian memberikan cincin spasial kepada Himiseve, yang melihat puluhan lencana itu. Ini, Himiseve jelas merasa sulit untuk percaya. Tidak, tunggu. Apa gunanya semua ini? Kalian melanggar aturan. Peserta tingkat tinggi tidak dapat mengambil bagian dalam perang kecuali wilayah mereka mencapai titik kritis. Tidak akan lama sebelum Sekte Rambram mengejarmu. Pada akhirnya, sumpahku padamu tidak akan berguna. Apa yang kau bicarakan? Jawab suara yang datang dari mana-mana di sekitar mereka. Tidak lama kemudian, ruang tampak terbuka dengan sendirinya saat Hilanshi keluar dari sana. Hilanshi senior. Secara alami, semua orang segera mengenali Hilanshi, yang seharusnya mengawasi perang yang dilakukan di wilayah Walfure. Luina mau tidak mau bertanya setelah dia muncul. Mengapa senior di sini di tempat ini? Hilanshi mengangkat bahu, menjawab, kamu adalah negara pertama yang berperang satu sama lain. Secara alami, Anda adalah satu-satunya yang mengharuskan saya untuk melihatnya. Yah, sejujurnya, tidak perlu bagiku untuk melihat sama sekali karena hasilnya tidak penting dalam konflik semacam ini. Jika ada, saya cukup kecewa karena pasukan Naschen Soul Realm tidak saling bertarung. Saya tidak sabar menunggu untuk melihat strategi seperti apa yang akan dilakukan masing-masing pihak. Himiseve segera menunjuk Luina setelah itu. Saya hanya bertarung karena mereka menargetkan tentara saya. Kalau tidak, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Merekalah yang melanggar aturan terlebih dahulu. Hilanshi memandang Himiseve seolah-olah dia melihat orang idiot. Aturan? Aturan apa? Aturan hanya mengatakan bahwa Anda tidak dapat menggunakan murid Sekte Jamai teratas Anda dan 2 bawahan mereka dalam pertarungan melawan wilayah lain sebelum titik kritis tercapai. Tidak ada aturan tentang perang internal di daerah itu sendiri. Setiap orang dapat dengan mudah melakukan apa yang mereka inginkan. Itu sebabnya saya menunjukkan diri untuk mengoreksi kata-kata Anda. Petik 2. Ini, Himiseve tidak percaya. Bukankah cara ini terlalu nyaman? Luina juga menepuk bahu Himiseve, memberitahunya, aku juga tidak menyadarinya pada awalnya. Pada akhirnya, yang penting adalah apa yang dikatakan pemimpin Sekte Rambram di konferensi.
Kalau tidak sesuai aturan, ia tidak melanggar. Aturan yang dia bicarakan benar-benar tidak menyebutkan apapun tentang perang internal. Maaf telah menggunakannya untuk memancingmu keluar. Petik 2. Hilanshi kemudian berbalik, bersiap untuk pergi. Yah, teruslah menghiburku. Saya akan menonton efek sampingnya. Segera setelah itu, ruang terbuka lagi sebelum Hilanshi menghilang di dalam. Setelah efek, Luina bingung. Apa yang dia maksud? Roan mengeluarkan lencana komunikasinya dan memanggil pasukan pertahanan di sisi lain negara Butia. Para idiot terus jatuh ke dalam perangkap. Bagaimanapun, sudah waktunya untuk menggunakan pasukanku untuk tujuan sebenarnya. Ternyata begitu perang antara Butiva dan Tramara dimulai, Jackstock Country memutuskan untuk menyerang Butiva dari barat. Apa? Luina dan yang lainnya terkejut. Kita harus segera kembali. Ryan mengangkat bahu, menjawab, kembali. Mengapa? Baik pasukan utama Tramara dan Butiva semuanya berkumpul di sini. Kami berdua membawa sekitar setengah dari semua pasukan negara kami, bukan? Petik 2. Roan setuju dengan Ryan. Tramara dan Jackstow berbagi perbatasan karena Jackstow terletak di sebelah barat Butiva. Tramara berada di barat laut dan utara. Secara alami, mereka berbagi perbatasan timur laut dan barat daya. Roan kemudian memandang Ryan setelah itu, bertanya kepadanya, apakah semuanya sudah siap? Tapi tentu saja, Ryan mengangguk sambil tersenyum. Ryan kemudian melemparkan lencana sekte sistem ke Himiseve. Selamat datang di grup. Ini adalah lencana komunikasi Anda. Gunakan darahmu dan Divine Sense untuk mengikatnya pada dirimu sendiri. Saat Ryan menjelaskan bagaimana lencana sekte sistem bekerja dan membuat Himiseve terdiam, Roan memberikan perintahnya melalui sistem komunikasi. Semua pasukan di Tramara harus pindah ke lokasi yang ditunjukkan di peta. Setelah itu, Roan memerintahkan Himiseve. Kamu juga, kembalilah ke pasukanmu dan kumpulkan mereka semua di lokasi yang ditunjukkan di lencana sekte sistemmu. Bab 1790, Bantuan yang tidak bisa membantu. Lokasi yang dibicarakan Roan adalah sesuatu yang telah disiapkan Ryan sebelumnya. Bersama dengan beberapa master formasi sekte, Ryan melakukan perjalanan ke beberapa tempat tersembunyi di dekat medan perang dan membangun beberapa formasi teleportasi sebelum menyembunyikannya dengan formasi tersembunyi. Ketika mereka tiba di sana dan Ryan mengungkapkan teleportasi, mereka semua melihat 20 formasi teleportasi besar yang diposisikan berdekatan satu sama lain. Ini, bagaimana kamu melakukan semua ini tanpa aku sadari? Himiseve tidak bisa tidak bertanya. Hahaha. Ryan tertawa sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, pertama-tama, ini adalah tempat yang tidak akan digunakan siapapun untuk menyerang. Itu terlalu sempit dan mudah untuk disergap. Dengan itu, Anda mungkin tidak pernah mengirim lebih dari beberapa pembudidaya alam jiwa baru lahir, binatang iblis, dan roh untuk dilihat di sini. Makhluk tingkat rendah seperti itu tidak akan pernah bisa melihat melalui formasi penyembunyian saya. Petik 2. Luina mau tidak mau bertanya setelah mendengar itu. Bahkan dengan itu, bukankah ini cukup sulit untuk dibuat? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Tentu, menggunakan metode konvensional untuk formasi teleportasi akan membutuhkan saya setidaknya beberapa minggu untuk membuat sebanyak ini. Namun, siapa bilang aku yang membangunnya? Ini, Luina terkejut. Segera setelah itu, beberapa master formasi dari aula formasi di sekte sistem keluar dari beberapa posisi persembunyian. Master sekte, kamu datang. Ryan turun dari langit dan menepuk bahu Formation Masters. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Ryan tahu bahwa mereka menggunakan rune sirkuit yang dia ajarkan, membuat formasi teleportasi menjadi lebih efisien. Saya mengerti. Dengan formasi teleportasi ini di sini, kita dapat kembali ke garis depan Jackstow dan mempertahankan negara Butivamu. Himiseve akhirnya mengerti, atau begitulah pikirnya. Kembali, Roan mendengus sebagai tanggapan. Apakah Anda tidak mendengar apa yang saya katakan? Kalian berbagi perbatasan dengan Jackstow. Tidak perlu kembali. Kami berteleportasi langsung ke perbatasan timur laut mereka, menyerang negara mereka. Petik 2. Apa? Himiseve mengira dia salah dengar. Apakah kamu juga membangun formasi teleportasi di dalam Jackstow? Ryan mengangguk, menjawab, ya. Tentu saja,
Saya harus membuat mereka dekat dengan perbatasan karena jika saya menempatkan mereka lebih dekat ke pusat Jaksto, mereka pasti akan ditemukan. Bagaimanapun, saya ragu Jaksto akan berharap bahwa perang kami tidak hanya berakhir dalam waktu kurang dari 1 jam, tetapi kami akan segera melakukannya. Pertahanan mereka di timur laut selemah mungkin. Asteris Fup, 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 Fup. Kumpulan ribuan tentara berteleportasi di masing-masing formasi teleportasi. Kelompok Rean, tentu saja, adalah salah satu yang pertama berteleportasi ke sisi lain. Di sisi lain, Rean terus menjalankan formasi penyembunyian sampai para prajurit di dalam akhirnya tidak muat lagi. Namun demikian, dari saat formasi penyembunyian dimatikan hingga saat ada yang melihat ada yang salah, berjam-jam telah berlalu. Itu juga berarti bahwa sebagian besar tentara telah muncul di dalam perbatasan Jaksto. Himiseve masih khawatir. Itu bagus dan semuanya. Tapi, Lanteo kemungkinan besar akan meminta bantuan Latifan jika kita menyerangnya bersama, bukan? Mendengar itu, Rean dan Roan samar-samar tersenyum sebagai tanggapan. Oh, itu. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Segera setelah itu, Roan memberi perintah. Semua pasukan, keluar. Jaksto adalah negara yang dikendalikan oleh murid lain dari Sekte Jamai. Namanya Lanteo, dan dia juga berperingkat cukup rendah seperti Himiseve. Asteris Bang. Asteris. Apa katamu? Butifa dan Tramara bergabung dan sekarang menyerang perbatasan timur laut kita. Lanteo sangat marah ketika dia mendengar itu. Para itu, mereka hanya berpura-pura bertarung satu sama lain. Sebaliknya, mereka menunggu untuk melihat siapa yang akan membuat langkah pertama dan menyerang balik bersama-sama. Dia juga salah paham. Bawahan alam transisi Lanteo segera bertanya balik. Ye Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak seperti Himiseve, yang tidak keberatan mengikuti ide bawahannya yang jauh lebih berpengalaman, Lanteo sepenuhnya menolak ide tersebut. Dia percaya bahwa jika dia ingin muncul, dia harus mengambil semuanya sendiri. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bawa semua orang kembali. Juga, salah satu dari kalian berdua. Pergilah ke Latifan dan minta Kastrabe untuk segera menyerang Butifa. Katakan padanya semua yang terjadi di sini. Saya tidak peduli apakah pasukannya siap atau tidak. Jika dia tidak ingin menjadi target Butifa dan Tramara selanjutnya, dia harus memaksa mereka kembali untuk mempertahankan negara mereka. Laporkan. Tiba-tiba, seorang kultivator alam jiwa baru lahir muncul dengan tergesa-gesa. Ada apa sekarang? Lanteo memiliki firasat buruk. Tuan, salah satu dari dua bawahan alam transisi Kastrabe telah tiba melalui formasi teleportasi. Mereka meminta audiensi sesegera mungkin. Lanteo menggertakkan giginya tetapi mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, biarkan dia lewat. Itu akan membuat segalanya lebih cepat. Seorang wanita kemudian memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. Tuan pasti Lanteo, kan? Tuan Muda Kastrabe meminta bantuan. Dia sedang diserang oleh pasukan gabungan Butifa dan negara Brumel. Saat ini, kedua belah pihak memiliki jumlah tentara yang sama. Namun, pasukan Butifa dan Brumel tampaknya memiliki komandan yang lebih baik, dan mereka kehilangan tempat saat kita berbicara. Tuan Muda Kastrabe mengatakan bahwa jika kamu tidak segera membantunya, kamu pasti akan menjadi target Butifa dan Brumel selanjutnya. Persetan, orang hanya bisa membayangkan betapa marahnya Lanteo saat ini. Salah satu bawahan Lanteo kemudian menggunakan pesan Divine Sense untuk memberitahu wanita itu apa yang terjadi, yang membuat wanita itu terkejut. Apa, Brumel, Butifa, dan Tramara ada di dalamnya bersama? Bukankah mereka takut aliansi mereka palsu dan orang lain menyerang negara mereka? Petik 2. Itulah alasan utama semua orang berpikir dua kali sebelum membuat aliansi dengan murid lain. Itu karena murid-murid yang mereka pikir bersekutu mungkin menyembunyikan fakta bahwa mereka sebenarnya adalah musuh yang bersekutu dengan orang lain. Itu berpotensi menyebabkan mereka jatuh ke dalam jebakan. Murid Sekte Jamai selalu bertarung satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan di Sekte, jadi bagaimana mereka bisa saling percaya dengan mudah? Kasus seperti Luina dan Leticia sangat jarang. Adapun Tramara Country, ya, mereka tidak benar-benar sekutu untuk memulai. Hanya saja Himiseve terpaksa mengucapkan sumpah Sekte Jamai dan tidak bisa melawan perintah Luina lagi. Mereka tidak tahu itu, tentu saja. Bab 1791, Perkembangan. Padahal,
Lanteo memikirkan hal lain. Rankes, pergilah ke Roslar dan minta bantuan Leticia. Katakan padanya untuk menyerang Butiva dari timur. Aliansi tiga arah pasti akan menggerakkan dia dan pasukan negaranya. Roslar adalah satu-satunya negara yang tersisa yang berbatasan dengan Butiva yang dapat menyerang mereka sekarang. Salada, segera ambil formasi teleportasi dan hubungi murid lain yang berbatasan dengan Brumel dan Tramara. Beritahu mereka apa yang terjadi di sini saat ini. Dengan sedikit keberuntungan, mereka akan mengambil kesempatan untuk menyerang Brumel dan Tramara juga. Kedua bawahannya mengangguk dan segera pergi. Wanita dari negara Latifan juga pergi dengan tergesa-gesa karena dia harus memberitahu teman-temannya tentang situasinya, atau begitulah yang dipikirkan Lanteo. Orang mungkin berpikir mengapa Brumel tiba-tiba bersekutu dengan Butiva Country dan si kembar, kan? Brumel dan kelompok si kembar tidak memiliki hubungan apapun sebelumnya. Jelas, ada penjelasan untuk itu. Wanita itu meninggalkan istana tempat dia berbicara dengan Lanteo dan langsung menuju ke aula formasi di Guild Formasi Ibu Kota Jaxto. Setelah itu, dia mengambil formasi teleportasi untuk meninggalkan negara itu. Namun, formasi teleportasi yang dia ambil bukanlah yang menuju ke negara Latifan. Sebaliknya, formasi teleportasi yang dia gunakan mengirimnya langsung ke Butiva. Di aula teleportasi Sekte Sistem, wanita yang pernah berbicara dengan Lanteo tiba-tiba muncul. Tidak hanya itu, elemen cahaya mulai keluar dari tubuhnya karena berubah menjadi penampilan yang sama sekali berbeda. Sesaat kemudian, Jessica muncul dengan seember air untuk wanita itu. Terima kasih atas bantuannya, Senior Fana. Dia kemudian membantu Fana menghapus riasan dari wajah dan rambutnya. Fana bukan seseorang dari Latifan. Sebaliknya, dia adalah salah satu pembudidaya alam transisi dari negara Butiva. Hanya saja Rean dan Roan telah menghafal wajah setiap bawahan di bawah komando murid sekte lain selama konferensi. Dari sana, sisanya mudah ditebak. Setelah kelompok Roan berhasil menaklukkan Himiseve, Roan menggunakan lencana komunikasinya untuk menghubungi Fana. Rean telah menggunakan elemen cahayanya, sementara Roan menggunakan keterampilan rias wajahnya untuk mengubah penampilannya. Selama berada di Jaxto Country, dia terlihat persis sama dengan wanita di bawah komando Castrabe. Adapun mengapa Lanteo tidak meragukan itu? Itu karena hanya bawahan dari para murid itu sendiri yang seharusnya memiliki kultivasi alam transisi. Karena Fana juga memiliki kultivasi di puncak alam transisi dan tampak persis seperti bawahan Castrabe, dia benar-benar percaya bahwa dia adalah yang asli. Tidak hanya itu, dia muncul tepat ketika dia berpikir untuk meminta bantuan Latifan. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Butiva Country telah membaca pikirannya dan sudah menyiapkan tindakan balasan untuk membuat Latifan sibuk sementara Tramara dan Butiva mengambil alih negaranya. Lanteo yang malang, sedikit yang dia tahu bahwa Latifan baik-baik saja. Tidak ada yang menyerang mereka. Jika ada, Latifan masih jauh dari memiliki pasukan yang siap menyerang siapapun. Padahal, pasukan Jaxto juga sangat jauh dari titik itu. Hanya saja Lanteo tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang Butiva yang sedang sibuk bentrok dengan Tramara. Bagaimanapun, murid Butiva hanya berada di tahap awal dari alam pembengkokan luar angkasa. Jika semuanya bekerja dengan baik, dia akan menelan Tramara dan Butiva secara bersamaan. Sayangnya, dia jatuh ke perangkap si kembar. Dengan itu, sekarang ada dua pasukan besar menuju ke arahnya. Nah, pasukan Tramara tidak sesiap pasukan Butiva karena tidak memiliki waktu, sumber daya, dan metode yang sama untuk mempersiapkannya. Namun demikian, mereka sangat membantu. Pada saat yang sama, Lanteo mengirim salah satu bawahannya untuk meminta bantuan negara Roslar. Kita harus ingat bahwa murid Roslar adalah Leticia, teman Luina. Tentu saja, dia sudah tahu tentang seluruh plot sekarang, jadi dia hanya akan berpura-pura menerima gagasan bawahan Lanteo sebelum mengirim bawahannya pergi. Hanya sedikit yang benar-benar tahu tentang hubungan Leticia dan Luina. Pada saat yang sama, Brumel sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Bagaimanapun, Brumel berada di sisi berlawanan dari Jaxto Country dalam kaitannya dengan Butiva. Sekali lagi, Brumel bukanlah Butiva. Mereka tidak memiliki metode sekte sistem untuk mengelola negara. Secara alami, tidak mungkin pasukan mereka siap melancarkan serangan. Tentu saja, ada lebih banyak. Roan telah menyimpan beberapa prajurit alam transisi di titik pertahanan melawan Brumel dan Latifan.
Karena dia tidak perlu khawatir tentang serangan yang datang dari Roslar, Tramara, dan Jaxto, dia bisa menggunakan sisa kekuatannya untuk diposisikan melawan Latifan dan Brumel. Ya, Roan menggunakan sekitar setengah dari kekuatan Butifa untuk menyerang Jaxto bersama Tramara. Sementara itu, separuh lainnya bisa fokus sepenuhnya pada perbatasan Brumel dan Latifan. Tentu, si kembar menggunakan Fana untuk menipu Lanteo. Tapi itu tidak berarti Latifan dan Brumel pasti tidak akan menyerang saat ini. Peluang serangan yang datang dari keduanya sangat kecil tetapi tidak ada. Berkat itu, mereka bisa memfokuskan sisa seluruh pasukan mereka dan pasukan Tramara untuk mengalahkan Jaxto. Lanteo tidak keluar ketika perang antara kedua negara dimulai. Bagaimanapun, Himiseve dan Luina bersama-sama di dalamnya. Dia mungkin sombong dan terlalu percaya diri. Namun, dia tidak berpikir dia bisa melawan dua murid Space Bending Realm dari Sekte Jamainya sendirian, bahkan jika Luina hanya di tahap awal. Roan juga tidak menggunakan metode yang sama yang dia gunakan untuk melawan Hismith. Himiseve mau tidak mau bertanya, mengapa kita tidak menyerang pasukan mereka dengan kultivasi kita yang lebih tinggi? Kita pasti bisa memancing Lanteo keluar seperti yang kau lakukan padaku. Roan menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Pertama, tentara saya membutuhkan pelatihan. Kedua, menggunakan trik yang sama dua kali pasti akan membuat negara lain semakin curiga. Kita harus membawa negara Jaxto ke persimpangan kritis dan membuatnya tampak seperti Lanteo tidak punya pilihan lain selain keluar. Hanya dengan begitu kita bisa menaklukkannya. Petik 2. Latihan, iya, Himiseve melihat pertempuran yang telah berlangsung selama beberapa hari. Di bawah komando si kembar, itu bukan pertempuran lagi. Itu adalah pembantaian sepihak. Pengetahuan Roan tentang peperangan dan strategi bukanlah sesuatu yang Lanteo harapkan untuk dilawan. Lanteo melihat bagaimana dia kalah dengan cepat, jadi dia terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk menghadapi musuh. Dia tidak peduli lagi melindungi perbatasannya dari negara lain. Berkat itu, dia cocok dengan nomor Butifa dan Tramara di medan perang. Namun demikian, dia sangat kehilangan sehingga bahkan para tetua yang menontonnya dari luar benua merasa sedih untuk Lanteo. Bab 1792, membawa Lanteo turun. Tidak punya pilihan, Lanteo akhirnya berhati-hati terhadap angin dan akhirnya muncul di medan perang. Jangan pikir aku tidak bisa berurusan dengan kalian berdua. Luina dan Himif saling memandang dan mengangguk. Himiseve sekarang harus mengikuti perintah Luina sampai kompetisi selesai, jadi dia tahu dia harus menyerang. Selain itu, dia tidak terlalu membencinya lagi. Dengan apa yang telah ditunjukkan Rean dan Roan kepadanya sejauh ini, mungkin bergabung dengan barisan mereka akan menjadi pilihan terbaik. Luina dan Himiseve bertarung melawan Lanteo selama beberapa menit. Ya, hanya beberapa menit karena itu adalah situasi 2 lawan 1. Namun, pada akhirnya, Luina dan Himiseve memikat Lanteo lebih jauh dari medan perang. Setelah beberapa hari pertempuran, Roan menganggap bahwa itu sudah cukup untuk melatih pasukannya, jadi mereka kembali ke rencana yang sama seperti sebelumnya. Selain itu, karena Lanteo yang keluar lebih dulu, orang lain tidak akan terlalu curiga jika dia tiba-tiba kalah. Lanteo dikelilingi oleh banyak pembudidaya alam transisi, binatang iblis, dan roh. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak punya tempat untuk pergi. Tepat saat dia akan mati, Lanteo memaksakan kata-kata yang tidak ingin dia gunakan di ranjang manapun, sumpah sekte. Dengan itu, perang ini akhirnya berakhir. Namun, bawahan Lanteo tidak terlalu terganggu dengan kekalahan Lanteo. Cara Lanteo memperlakukan mereka cukup senang melihat orang itu kalah parah. Keduanya menyerah cukup cepat, berharap berada di bawah tangan komandan yang lebih baik. Luina menghela napas lega saat dia melihat Lanteo, berkata, jangan merasa sedih seperti itu. Sejak Anda menyerang negara Butifa saya, Anda siap untuk konsekuensinya jika gagal, kan? Atau mungkinkah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak akan ada yang salah dengan rencana Anda? Lanteo, yang mulai menyembuhkan lukanya, tidak perlu sependapat dengan Luina. Yang aku buat sumpah adalah Himiseve, bukan kamu. Anda tidak lebih dari karakter pendukung. Petik 2. Himiseve tersenyum pahit sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, sebenarnya, kami tidak bersekutu. Sebaliknya, saya jatuh untuk trik yang sama yang baru saja Anda lakukan. Saya melakukan sumpah sekte setelah hampir mati,
jadi saya di bawah komandonya. Tidak, untuk lebih spesifik, saya di bawah komando Ryan dan Roan. Petik 2. Apa? Lanteo merasa sulit untuk percaya. Tidak, pertama-tama, siapa Ryan dan Roan? Jamai tidak memiliki murid dengan nama seperti itu. Luina menunjuk si kembar. Yah, Ryan dan Roan benar-benar mengabaikan mereka saat mereka menghabiskan waktu mereka menggunakan lencana komunikasi untuk mengatur setelah perang antara Butifa, Tramara, dan Jaxto. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu mengikuti perintah dari kedua semut itu? Lanteo jelas tidak menerimanya. Luina mengangkat bahunya ketika mendengar itu. Kamu adalah tipe orang yang melihat prajurit dari benua kecil kita yang bersekutu tidak lebih dari semut, kan? Roan memberitahu saya bahwa kemampuan memerintah Anda sangat buruk, menunjukkan bahwa orang yang memimpin pasukan tidak berpengalaman dalam memimpin apapun. Biar ku tebak, kamu bahkan tidak membiarkan dua bawahanmu memberimu satu ide pun dan memaksa mereka untuk mengikuti setiap perintah yang kamu berikan tanpa pertanyaan. Lanteo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya sebagai tanggapan. Terus, apa gunanya memenangkan perang melawan negara lain jika bukan Anda yang memerintahkan mereka? Jika Anda melakukannya, Anda akan menunjukkan bahwa Anda hanya bisa mengandalkan kemampuan semut. Itu akan membuat Anda menjadi semut sendiri. Bagaimana rasanya bergantung pada semut lemah seperti itu dari luar Jamai? Saya percaya para tetua yang menonton dari luar benua semua menertawakan tampilan Anda. Setidaknya saya mencoba menunjukkan bahwa saya bisa melakukan sesuatu sendiri. Luina dan Himiseve memandang Lanteo seolah-olah mereka melihat orang idiot. Berapa banyak lagi arogan yang bisa kamu dapatkan? Orang tua tertawa. Lanteo, para tetua menginginkan satu hal dan satu hal saja, taklukkan benua bebas. Apakah Anda pikir mereka peduli bagaimana hal itu akan dilakukan? Ini, Lanteo terkejut. Apapun, bahkan jika kita mendapatkan benua, pada akhirnya, itu berkat tampilan semut. Hidup kita tidak akan berubah sama sekali. Tidak akan ada sumber daya tambahan, tidak ada apa-apa. Ryan akhirnya menyelesaikan bagiannya saat dia kembali ke grup. Tidak ada, katamu. Anda memang idiot yang egois. Ini adalah pusat dari alam dewa. Tengah. Bahkan jika cara sekte memperlakukanmu tidak berubah, fakta bahwa kamu bisa tinggal di sini akan sangat bermanfaat bagi masa depanmu. Tidak heran Anda kalah begitu cepat. Anda tidak memiliki visi apapun. Petik 2. Lanteo bangkit saat energi surgawi berkumpul di sekelilingnya. Kamu mencari kematian. Luina tersenyum sebagai tanggapan. Sumpah sekte. Mulai sekarang, hingga akhir kompetisi, Anda harus mengikuti perintah Ryan dan Roan. Jika tidak, hanya kematian yang menanti Anda setelah kompetisi selesai. Jangan lupa bahwa formasi pemantau benua dapat melihat setiap gerakan Anda, jadi sebaiknya Anda juga tidak menahan diri dengan sengaja. Petik 2. Energi surgawi Lanteo segera menghilang setelah mendengar itu. Tentu saja, dia tidak ingin melakukan itu sama sekali. Namun, harga dirinya tidak sepenting hidupnya. Selain itu, dia bisa membalas dendam setelah kompetisi selesai, jadi dia harus bertahan sampai saat itu. Baik, tapi aku tidak akan menceburkan diri ke dalam misi bunuh diri hanya karena sumpah. Dalam hal ini, saya lebih suka mempertaruhkan peluang saya untuk bertahan hidup sendiri. Petik 2. Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Itu sudah cukup bagiku. Nah, kita hanya perlu menunggu Roan. Petik 2. Roan masih fokus pada lencana komunikasinya, dan dia melanjutkan seperti itu selama beberapa menit lagi. Baru setelah itu dia melepaskan lencananya. Apakah kalian semua sudah menyelesaikan omong kosong kalian? Kita perlu pindah. Lanteo, kami mungkin telah menghancurkan rencanamu, tapi negaramu hanya kehilangan sekitar 30% dari kekuatannya. Saya ingin Anda mengumpulkan semua orang sesuai dengan instruksi di slip batu giok ini. Roan kemudian melemparkan slip batu giok ke Lanteo. Ini, anehnya, Lanteo terkejut dengan isi slip batu giok. Bab 1793, Pencaplokan Jaxto. Slip giok memiliki banyak instruksi kemana, siapa, dan bagaimana memindahkan kekuatan di Jaxto. Namun, poin utama dari perintah di slip giok adalah bahwa semua prajurit di benua Jaxto akan dipindahkan ke negara Butifa. Ya, Jaxto Country akan benar-benar kosong. Kamu gila. Jika kamu membiarkan tempat ini kosong, seseorang pasti akan menaklukkannya. Himiseve dan yang lainnya terkejut.
Mereka juga tidak tahu bahwa Ryan dan Rowan ingin melakukan hal seperti itu. Ryan, Rowan, apakah kamu yakin ingin melakukan hal seperti itu? Ryan tersenyum sebagai tanggapan, memberitahu mereka, apa yang kamu bicarakan. Tidak ada yang akan menyerang Jacksto sama sekali. Tidak, ada yang mau. Secara alami, semua orang bingung dengan kata-kata Ryan. Anehnya, yang menjelaskan adalah Kentucky. Ayolah teman-teman, bahkan aku, yang tidak begitu baik dengan strategi dan semacamnya, dapat mengetahui alasannya. Rowan melirik Kentucky dan berkata, Anda telah mengikuti kami selama bertahun-tahun dan berpartisipasi dalam hampir semua strategi saya. Anda mungkin tidak sebagus Ryan atau saya, tetapi Anda pasti jauh di atas rata-rata. Dengan mengatakan itu normal bagimu untuk memperhatikan alasannya sementara yang lain tidak. Petik 2. Kentucky menjadi sedikit malu setelah mendengar itu. Apakah aku benar-benar baik? Yah, ini aku yang sedang kita bicarakan, jadi itu pasti benar. Hahaha. Kentucky kemudian melanjutkan penjelasannya. Ngomong-ngomong, alasan tidak ada yang akan menyerang Jacksto adalah karena tidak ada yang punya alasan untuk itu. Ketika Lanteo menyerang Butifa, tujuannya adalah untuk mengalahkan Luina dan memaksanya untuk melakukan sumpah sekte. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan pasukan Luina dan Luina sendiri. Bawahan Space Bending Realm dan pasukan tambahan. Itu adalah dua rampasan utama dari negara yang ditaklukkan. Jika rampasan seperti itu sudah hilang, maka menyerang negara itu menjadi tidak berarti. Petik 2. Tetapi, Himiseve tidak bisa membantu tetapi bertanya sebagai tanggapan. Bagaimana dengan sumber daya Jacksto Country? Bahkan jika tentaranya dan murid Jamai telah pergi, ada kegunaan untuk sumber daya yang dihasilkan negara. Bukankah itu alasan yang cukup bagus untuk menyerang Jacksto? Luina akhirnya mengerti setelah itu. Oh, jadi begitulah adanya. Himiseve, bukan berarti tidak layak menyerang Jacksto untuk sumber dayanya. Sebaliknya, waktu yang dibutuhkan untuk menempatkan negara di bawah bendera baru terlalu lama. Ketika Anda tiba di Jacksto, semuanya sudah disiapkan agar Anda bisa menguasai negara dengan lancar. Namun, pasukan musuh tidak akan memiliki hak istimewa seperti itu. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Kamu tidak berdaya, sepertinya. Itu benar. Cara terbaik untuk menggunakan sumber daya dari negara yang ditaklukkan dengan waktu yang kita miliki adalah dengan menjaga murid Jamai dari negara itu tetap hidup. Sejak Lanteo melakukan sumpah sekte, dia masih bisa mengendalikan Jacksto Country dan menggunakan sumber dayanya untuk membantu Butifa. Kami tidak perlu mengelola personel untuk mengurus Jacksto sama sekali. Lanteo sudah menyiapkan segalanya. Paling-paling, kita harus mengambil beberapa personel pemerintah dari Jacksto dan memindahkannya ke sekte sistem. Pada saat yang sama, kami akan membangun lebih banyak antena sehingga mereka dapat berbicara melalui formasi komunikasi. Ryan setuju dengan Rowan. Karena hanya ada 10 tahun, negara lain hanya bisa mencoba mengikuti ide yang sama seperti kita. Dapatkan murid Jamai untuk mengambil sumpah dan menggunakannya untuk mengontrol negara-negara yang ditaklukkan. Sesederhana itu tetapi sangat sulit pada saat yang bersamaan. Ryan tersenyum setelahnya, menambahkan, sejujurnya, seharusnya tidak ada negara lain yang bergerak secepat kita. Kami sekarang memiliki 4 murid dan negara sekte Jamai dalam kelompok kami. 4. Lanto bingung. Kamu hanya punya Luina, Himiseve, dan aku sendiri, bukan? Siapa yang keempat? Benar, ini Brumel. Saya hampir lupa bahwa pasukan Butifa dan Brumel Anda menyerang Latifan. Petik 2. Hahaha. Luina tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Maaf, tapi itu salah. Kami tidak ada hubungannya dengan Brumel. Sebaliknya, negara Roslar itulah sekutu kita saat ini. Dengan kata lain, Leticia adalah anggota keempat dari grup kami. Tetapi, aku menerima pesan dari Latifah. Baru sekarang Lanteo mengerti. Kau menipuku. Wanita yang datang meminta bantuan itu sama sekali bukan dari Latifan. Itu benar, jawab Ryan. Latifan masih bersiap untuk perang. Kastrabe mungkin mendengar tentang seranganmu terhadap Butifa, tapi kemungkinan besar dia menunggu untuk melihat hasilnya sebelum melakukan gerakan apapun. Hal yang sama berlaku untuk Brumel Country dan Etivinia. Yah, kami meninggalkan tindakan balasan, jadi bahkan jika mereka menyerang, mereka tidak akan bisa melewati pertahanan kami. Himiseve mengambil kesempatan untuk bertanya setelah itu.
Jadi, apakah kamu ingin aku memindahkan seluruh pasukanku ke Butiva juga? Roan menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Sebaliknya, saya ingin Anda menggunakan kekuatan yang tersisa di Tramara dan menyebarkannya antara Jaksto dan negara Tramara Anda. Hanya tentara yang kamu bawa untuk menyerang Jaksto ini yang akan kembali ke Butiva bersama kami. Bahkan jika Jaksto dan Tramara tidak berisiko diserang, untuk saat ini, kita tidak bisa membiarkan kedua negara benar-benar tidak dijaga. Kami membutuhkan tentara satu sama lain untuk menjaga ketertiban. Anda sudah bisa kembali ke Tramara dan mulai membuat pengaturan. Baik, Himiseve mengangguk dan segera pergi. Lanteo, kamu kembali ke pasukanmu dan persiapkan semuanya seperti yang aku katakan. Roan juga mengirim Lanteo pergi. Cih, Lanteo tidak menyukainya, tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Roan kemudian melihat sekeliling sebelum berkata, kami akan pergi. Semuanya, kembali ke Butiva. Ya, saat kedua pasukan mendekati formasi teleportasi, Luina menanyakan hal lain tentang si kembar. Jadi, sekarang kita punya negara Jaksto, Tramara, dan Roslar. Apakah Anda akan memindahkan tentara Roslar ke Butiva juga? Tidak, jawab Ryan. Selain kita, belum ada orang lain yang tahu bahwa Leticia adalah sekutu kita. Lebih baik menyimpannya sebagai kartu truf. Petik 2. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Luina penasaran dengan langkah selanjutnya. Roan melirik ke arahnya sebelum menjawab, apalagi? Untuk menjamin keselamatan Butiva, kita membutuhkan semua negara di sekitarnya untuk ditaklukkan dan murid Jamai mereka untuk mengambil sumpah. Itu berarti target kami selanjutnya adalah Latifan dan Brumel. Ryan tersenyum sebagai jawaban. Tapi sebelum itu, ada hal lain yang harus kita lakukan, Roan. Roan mengangguk. Memang, kami akhirnya mengumpulkan cukup energi cahaya bintang. Petik 2. Bab 1794, untuk keuntungan kami. Kembali di Butiva, si kembar meninggalkan alam dewa sejenak dan memasuki alam dimensi permata jiwa. Secara alami, Sister Orb sudah menunggu mereka. Butuh waktu cukup lama. Saya sudah mulai bosan dengan semua pengajaran. Ayo, mari kita masuk ke dalamnya. Ryan dan Roan mengangguk ketika mereka segera mengeluarkan 2 botol cairan bintang pembekuan. Kembali di Lost Star Realm, si kembar mengetahui bahwa cairan itu dapat diperoleh di sana. Namun, saat itu, mereka masih berada di tingkat kedua teknik budidaya tubuh cahaya bintang Yin Yang. Setelah maju ke tubuh bintang kelas 3, mereka tidak memiliki energi cahaya bintang yang tersisa untuk digunakan. Itu berarti mereka harus secara bertahap mengumpulkan energi cahaya bintang seperti praktisi tubuh bintang lainnya. Benar saja, mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi hari itu akhirnya tiba. Baiklah, bagaimana sekarang? Apalagi, Anda perlu menyaring cairan bintang pembekuan ke dalam tubuh Anda. Selama terobosan ke kelas 3, kalian berdua menyempurnakan bahan yang ekstrim ke dalam tubuh kalian, bunga batu surgawi cair. Sekarang Anda perlu menyeimbangkan energinya selama terobosan ke kelas 4. Itu sebabnya Anda menggunakan bahan yin yang ekstrim, cairan bintang pembekuan. Percayalah, keuntungan dalam kekuatan dan pertahanan yang akan Anda dapatkan dari terobosan ini akan sangat besar. Seharusnya cukup bagi kalian berdua untuk bertarung satu tingkat lebih tinggi. Hal yang baik tentang manual kultivasi sistem permata jiwa adalah bahwa mereka sempurna, atau begitulah yang terlihat sejauh ini. Dengan itu, si kembar tidak pernah memiliki masalah selama terobosan mereka. Secara alami, hal yang sama terjadi untuk terobosan mereka ke tubuh bintang kelas 4. Saat cairan bintang pembekuan dimurnikan ke dalam tubuh mereka, kekuatannya menyeimbangkan kekuatan bunga batu surgawi cair yang ada di sana. Ryan dan Roan selalu tentang keseimbangan yin dan yang, dan terobosan ini sangat cocok dengan konstitusi mereka. Hal terbaik adalah bahwa dengan elemen cahaya Ryan, mereka tidak perlu melewati semua rasa sakit yang biasanya diberikan oleh teknik kultivasi tubuh kepada penggunanya. Dan begitu saja, terobosan mereka berjalan tanpa hambatan, berhasil mencapai tubuh bintang kelas 4 mereka. View, teknik kultivasi tubuh sangat lambat dibandingkan dengan energi surgawi, Ryan tidak bisa tidak menyebutkan. Suster Orb tahu itu. Tidak perlu merasa sedih karena itu. Satu terobosan dalam kultivasi tubuh meningkatkan kekuatan Anda secara keseluruhan dengan seluruh tahap tanpa perlu terobosan dalam energi surgawi Anda. Itu normal untuk mengambil begitu lama.
Itu juga berarti Anda dapat mengejutkan musuh Anda karena kultivasi yang mereka lihat dan kekuatan yang sebenarnya Anda berdua miliki. Rowan lebih tertarik pada hal lain. Jadi, apa item berikutnya dalam daftar untuk tubuh bintang kelas 5? Kamu sudah memikirkan itu. Asal tahu saja, Anda mungkin perlu beberapa dekade untuk mengumpulkan energi cahaya bintang yang cukup lagi. Jika kita dapat mengatur item sebelumnya, kita tidak perlu khawatir tentang hal itu ketika kita memiliki energi cahaya bintang yang cukup untuk melakukan terobosan, jawab Rowan. Itu benar. Bagaimanapun, item kelima dari manual ini disebut iridescent tear. Seperti yang bisa Anda bayangkan, bahan ini bahkan lebih langka daripada cairan bintang pembekuan. Seperti namanya, itu adalah jenis cairan yang bersinar dengan beberapa warna. Itu karena diisi dengan kelima elemen utama di dalamnya. Ryan merasa aneh. Tunggu, bahan yang mampu mengumpulkan kelima elemen itu langka, tapi masih ada beberapa. Apakah ada alasan mengapa kita membutuhkan yang khusus ini? Suster Orb dikonfirmasi. Ya, inti dari robekan ini tidak hanya pada kemurnian lima elemennya tetapi juga keselarasannya. Materi lain dengan lima elemen utama biasanya memiliki beberapa tingkat konflik di dalamnya. Dengan itu, mereka tidak dapat digunakan untuk terobosan berikutnya. Tentu saja, ada juga masalah lain. Rowan tahu apa yang Sister Orb bicarakan. Teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin yang hanya menerima materi yang terdaftar. Bahan lain tidak dapat digunakan. Anda pasti ingat saat Sister Orb memperingatkan kami tentang hal itu, bukan? Petik 2. Ryan menghela nafas sebagai jawaban. Aku lupa itu sejenak. Yah, jadilah itu. Jadi, di mana kita bisa menemukannya? Siapa yang tahu? Suster Orb tidak tahu. Sistem juga tidak tahu tentang 4 item sebelumnya, jadi apa yang membuatmu berpikir itu akan tahu tentang lokasi yang lebih langka? Itu benar, Ryan setuju dengan Suster Orb. Karena kita berada di benua bebas, mungkin kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki. Mungkin seseorang dari Sekte Jamai dan kekuatan lain mengetahuinya. Rowan tidak mempermasalahkannya. Gunakan sistem komunikasi untuk menyebarkan berita. Kami tidak akan rugi melakukan itu. Beberapa waktu kemudian, si kembar akhirnya keluar dari alam dimensi permata jiwa. Ryan segera menggunakan sistem komunikasi untuk mengirim permintaan informasi apapun mengenai iridescent tear. Yah, itu tidak mengherankan bahwa tidak ada yang tahu apa-apa tentang itu. Paling tidak, tidak ada yang menghubungi si kembar kembali. Oh, jadi kalian berdua akhirnya keluar. Luina memperhatikan kedatangan si kembar. Bagus. Kami baru saja mendapat informasi dari perbatasan antara Brumel dan kami bahwa pasukan Brumel tampaknya akan bergerak. Rowan tidak terkejut dengan itu. Biar ku tebak, hal yang sama terjadi di Latifan. Luina mengangguk. Itu benar. Bagaimana kamu tahu? Rowan mendengus, berkata, kami menaklukkan Jaxto dalam sekejap. Itu sangat cepat sehingga baik Latifan maupun Brumel tidak memiliki kesempatan untuk menghalangi kami dengan meluncurkan serangan. Namun, itu tidak berarti mereka tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Karena kami memiliki 2 negara dari lingkungan kami di bawah komando kami, tak perlu dikatakan lagi bahwa mereka pikir mereka adalah yang berikutnya. Tidak hanya itu, saya dapat menjamin Anda bahwa mereka akan meminta bantuan dari negara lain di sekitar mereka. Saya mengerti. Luina mengangguk. Apakah itu buruk? Rowan samar-samar tersenyum setelah mendengar itu, memberitahunya, belum tentu. Kami hanya perlu menggunakannya untuk keuntungan kami. Bab 1795, Brumel Down. Hal pertama yang dilakukan Rowan adalah meningkatkan pertahanan di perbatasan Butiva dengan Latifan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Latifan berbagi perbatasan selatan dan barat daya Butiva, jadi disitulah Rowan memposisikan semua orang yang diperlukan. Setelah itu, si kembar menghabiskan 2 minggu untuk mengatur ulang tentara. Ada alasan mengapa pasukan si kembar siap jauh lebih cepat daripada yang lain. Itu semua karena metode sekte sistem. Misalnya, Ryan dan Havek telah membuat salinan Soul Gem Forge dan Power Hammer dengan formasi sirkuit. Mereka tidak sebagus yang asli yang dibuat oleh sistem, tetapi mereka pasti jauh lebih baik daripada yang digunakan di alam dewa. Berkat hal-hal seperti itu, jauh lebih mudah bagi sekte sistem untuk mempersenjatai dirinya sendiri, apalagi pasukannya.
Ryan menyuruh ratusan pandai besi dari Tramara dan Jaxto datang ke Butiva, di mana mereka belajar cara menggunakan peralatan baru. Itu hanya membantu meningkatkan produksi senjata lebih banyak lagi. Namun demikian, hanya pasukan utama yang menerima senjata baru. Yang lebih lemah harus tinggal tanpa mereka karena ada jutaan tentara. Menempa senjata untuk masing-masing dari mereka adalah tugas yang monumental, bahkan dengan bantuan sekte sistem. Setelah memastikan beberapa tingkat kerja sama dengan formasi pertempuran dan hal-hal seperti itu, si kembar mengumpulkan pasukan mereka di dekat Brumel. Etivinia, murid sekte Jamai yang merawat Brumel, jelas mengetahuinya jauh sebelum serangan dimulai. Faktanya, sejak dia mengetahui bahwa Jaxto dan Tramara bersama Butiva, dia mengumpulkan sebagian besar tentara negaranya sendiri di perbatasan barat Brumel. Jelas, itu adalah perbatasan dengan Butiva. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa dia jatuh untuk perangkap lain dari si kembar. Itu karena Roan tidak mengirim seluruh pasukannya ke perbatasan dengan Brumel. Sebaliknya, setengahnya berkumpul di perbatasan Roslar, tampaknya siap menyerang Leticia dan pasukannya. Melihat bagaimana Leticia juga akan diserang oleh negara Luina, Etivinia dengan cepat bergerak untuk memintanya bergabung. Etivinia tahu bahwa Leticia adalah salah satu murid teratas sekte tersebut, dalam 3 besar. Dengan kekuatannya, Etivinia yakin mereka setidaknya bisa bertahan melawan Butiva. Nah, itu rencana Roan. Dia ingin membuatnya terlihat seperti mencoba menaklukkan Brumel dan Roslar pada saat yang bersamaan. Di negara Roslar, Leticia melihat slip batu giok yang berisi perintah Roan. Itu adalah slip giok yang sama yang diberikan Ryan kepadanya ketika dia datang mengunjungi Butiva sementara tidak ada yang memperhatikan. 3 bulan yang lalu, tidak ada tanda-tanda perang sama sekali. Namun, slip giok yang dia berikan padaku saat itu sudah berisi semua informasi mengenai apa yang terjadi sekarang. Tidak hanya itu, dia bahkan memberi saya tindakan balasan untuk melindungi negara Roslar saya jika saya diserang selama saya pindah ke Brumel. Leticia percaya bahwa tidak ada yang akan mencoba menyerangnya. Statusnya sebagai salah satu dari 3 murid terbaik sekte pasti akan menakuti orang lain. Tetapi bahkan dengan itu, Roan meninggalkan tindakan yang harus dia ambil jika orang lain bersekutu untuk menyerangnya. Bagi Roan, sangat mungkin status Leticia sebagai salah satu murid terbaik malah akan membuat orang lain bergabung melawannya. Nah, Roan juga mengakui kemungkinan itu terjadi kecil. Salah satu bawahan Leticia Snas Chancel Realem kemudian memasuki ruangan untuk berbicara. Nona Leticia, bawahan Etivinia telah tiba. Leticia tersenyum sebagai tanggapan. Biar ku tebak. Etivinia memberitahumu bahwa Luina menaklukkan 2 negara lain terlebih dahulu sehingga dia akan memiliki cukup banyak murid dari sekte Jamai kita untuk bertarung melawanku. Itu benar. Bawahan itu menatap Leticia dengan terkejut di wajahnya. Dengan itu, dia bertanya padanya, apa yang harus saya katakan pada pria itu? Leticia melihat slip batu giok itu lagi sebelum menjawab, beritahu Etivinia bahwa aku menerimanya. Bahkan aku akan kesulitan bertarung melawan Lanteo, Luina, dan Himiseve sendirian. Dipahami. Bawahan dengan cepat pergi setelah itu. Setelah itu, Leticia memindahkan sebagian pasukannya untuk bertahan melawan serangan dari Butiva, sementara sebagian lagi bergabung dengannya di Brumel Country. Leticia dan Etivinia siap untuk melawan aliansi Butiva. Bagaimana dengan Castrabe? Dia juga dalam bahaya ditelan oleh Butiva Country. Apakah Anda tidak mengirim siapapun untuk meminta kerjasamanya? Leticia bertanya. Etivinia mengangguk, menjawab, ya. Setelah tentara Butiva Country memulai serangan terhadap Brumel, saya akan menggunakan jimat transmisi pikiran yang saya bagikan dengan Castrabe. Dengan begitu, dia akan bisa melancarkan serangan terhadap Butiva tepat pada saat yang sama saat Butiva menyerang kita. Leticia mengangguk, puas. Jika Castrabe bersama kita, maka kita tidak perlu takut. Setelah itu, Butiva memang memulai serangan terhadap Brumel, berharap untuk menaklukkannya. Secara alami, Etivinia segera menggunakan jimat transmisi pikirannya untuk memperingatkan Latifan, yang juga meluncurkan serangannya sendiri. Sial bagi mereka, tepat saat pasukan Brumel menghadapi Butiva, Brumel juga diserang dari belakang. Tak perlu dikatakan bahwa tentara yang menyerang Etivinia tidak lain adalah tentara Leticia. Fakta bahwa hampir tidak ada yang tahu tentang hubungan Leticia dan Luina memainkan peran besar sekarang. Tentu saja,
Ini adalah metode yang hanya akan berhasil sekali. Setelah serangan ini, semua orang akan tahu bahwa Roslar juga merupakan bagian dari aliansi negara Butifa. Bukannya Etivenia tidak mempertimbangkan kemungkinan Leticia menjadi sekutu Butifa juga. Namun, dia tidak punya banyak pilihan karena negara lain yang berbatasan dengan Brumelnya tidak berbatasan dengan Butifa. Hanya Roslar dan Latifan yang bisa melancarkan serangan cukup cepat untuk menahan Butifa. Selain itu, karena kekuatan Leticia, Etivenia merasa sulit untuk menerima Leticia untuk mengikuti perintah Butifa. Castrabe dari Latifan benar-benar bergabung dengan Etivenia dan menyerang Butifa. Hanya saja semua itu sia-sia. Brumel jatuh terlalu cepat bagi pasukan Latifan untuk membuat perbedaan. Saat pasukan Brumel bertarung, Leticia mengambil kesempatan untuk memaksa Etivenia keluar dan segera memulai pertarungan. Dia menunjukkan mengapa dia adalah salah satu dari 3 murid teratas dari Sekte Jamai, dengan mudah menaklukkan Etivenia dan memaksanya untuk melakukan sumpah sekte. Bahkan Luina, Lanteo, atau Himiseve tidak perlu campur tangan sama sekali. Bab 1796, mereka tidak akan menyerang. Castrabe tidak lebih baik. Si kembar mengerti bahwa mereka telah mencapai batas dari apa yang bisa mereka lakukan untuk menyembunyikan ahli alam transisi mereka dan lencana imitasi. Kemudian lagi, kekuatan yang diposisikan si kembar untuk bertahan melawan Latifan memiliki lebih dari 20 pembudidaya alam transisi dan binatang iblis. Apalagi mereka yang berada di alam transformasi elemental dan di bawahnya. Orang bisa membayangkan apa yang terjadi setelah pasukan ini keluar untuk berperang untuk pertama kalinya. Pasukan Castrabe dengan cepat ditangani. Sangat mudah sehingga si kembar punya waktu untuk meminta para ahli tingkat tinggi ini untuk menjatuhkan musuh. Yah, mereka akan membutuhkan tentara pada saat perang regional dimulai, jadi bukanlah ide yang baik untuk membunuh terlalu banyak. Bagian terburuk bagi Castrabe adalah dia mengharapkan Luina, Himiseve, dan Lanteo bergabung untuk menjatuhkan Etivenia. Paling-paling, hanya satu dari ketiganya yang akan mempertahankan perbatasan selatan dan barat daya Butifa. Jika hanya satu, Castrabe bisa berurusan dengan ahli itu. Namun, tidak hanya satu yang muncul, ketiganya muncul begitu Castrabe keluar untuk berperang. Agar adil, Rowan ingin menggunakan setidaknya satu dari ketiganya untuk menyerang Brumel dengan Leticia. Namun, Leticia mengirim pesan kepadanya yang mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan. Yang dia butuhkan hanyalah pasukan Butifa untuk menyerang Brumel, dan itu akan cukup untuk memancing Etivenia keluar. Setelah itu selesai, dia sudah lebih dari cukup untuk membuat Etivenia menyerah. Luina mendukung Leticia, memberitahu si kembar bahwa Leticia memang bisa melakukan itu. Baru saat itulah si kembar memutuskan untuk menggunakan Luina, Lanteo, dan Himiseve pada saat yang sama melawan Castrabe. Hal baik lainnya tentang perang ini adalah tidak ada gunanya melarikan diri. Semua murid Space Bending Realm dari Sekte Jamai memiliki kultivasi yang serupa. Jika mereka mengerahkan semua kekuatan mereka untuk melarikan diri, bahkan 3 lawan dari Space Bending Realm mungkin tidak akan cukup untuk menghentikannya. Namun, dalam kompetisi benua bebas ini, melarikan diri bahkan lebih buruk daripada menyerah. Mengapa? Karena semua tetua Sekte Jamai mengawasi mereka. Kehidupan mereka di Sekte Jamai akan jauh lebih buruk jika mereka melarikan diri daripada jika mereka mencoba membela diri sampai akhir. Selain itu, bahkan jika mereka memutuskan untuk melarikan diri, apa gunanya? Jika ada, mereka harus memasuki negara lain dan meminta murid dari sana untuk membantu mereka. Agar itu terjadi, orang yang melarikan diri akan dipaksa untuk mengambil sumpah sekte dengan cara apapun. Kalau tidak, murid di negara tempat mereka melarikan diri tidak akan pernah menerima mereka. Jadi, apa gunanya? Tentu saja, Etivenia dan Castrabe bisa saja mencoba melarikan diri ke negara lain dan kemudian melawan murid yang ditempatkan di sana. Mungkin jika mereka menang, mereka bisa memaksa murid itu untuk mengambil sumpah. Sayangnya, kemungkinan itu terjadi akan sangat rendah. Bahkan Luina, Lanteo, dan Himiseve yang bekerja sama tidak akan bisa menghentikan murid lain untuk melarikan diri. Secara alami, Castrabe dan Etivenia tahu bahwa mereka juga tidak akan bisa menghentikan siapapun yang mereka serang untuk melarikan diri. Lebih buruk dari itu, mereka akan menyerang murid lain ini di wilayah mereka. Kemungkinan mereka akan kalah sebagai gantinya. 6 bulan memasuki kompetisi benua bebas.
Butifa Country sekarang memiliki 5 negara di bawah benderanya. 4 dari mereka adalah murid sekte yang dipaksa untuk mengambil sumpah, sementara Leticia bergabung atas kemauannya sendiri. Tak perlu dikatakan bahwa negara-negara yang lebih jauh dari Butifa memiliki perhatian penuh pada Butifa. Terutama fakta bahwa Butifa berhasil membuat salinan lencana penindasan anti-kultivasi. Bagaimana bisa salah satu dari mereka melawan pasukan yang memiliki banyak pembudidaya di alam transisi dan di bawahnya dengan hanya sekelompok di alam jiwa baru lahir? Itu akan menjadi konyol. Kembali di Butifa, Sekte Sistem sudah mulai mengirimkan formasi master untuk menyebarkan antena dan meningkatkan jangkauan sistem komunikasi lebih jauh lagi. Ryan ingin ke-6 negara terhubung dan ditambahkan dengan benar ke sistem manajemen Sekte Sistem. Di ruang pertemuan, Ryan, Rowan, Leticia, dan murid-murid lainnya serta bawahan mereka semua berkumpul. Selain Leticia dan Luina, murid Sekte Jamai lainnya tidak terlihat sangat senang berada di sana. Sayangnya, sumpah itu mutlak. Himisove sudah menerima situasinya. Aku tidak percaya kita berempat dikalahkan hanya dalam 6 bulan. Yah, itu adalah apa itu? Dia kemudian melihat si kembar dan Luina setelah itu. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Ryan mengangguk sebelum menjelaskan, kamu benar mengatakan bahwa penaklukan terjadi terlalu cepat. Saat ini, semua orang di Sekte Sistem dibebani dengan pekerjaan, mencoba menambahkan semua negara ke dalam sistem untuk manajemen yang lebih baik. Juga, itu akan memakan waktu lebih lama untuk mempersenjatai tentara semua negara. Untuk saat ini, kami tidak akan menyerang siapapun tetapi mengatur pasukan kami terlebih dahulu. Petik 2. Lanteo menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Karena dia akan dipaksa berjuang untuk Butifa, maka dia lebih baik bertarung untuk pihak yang menang. Bukankah itu terlalu naif? Apakah Anda pikir negara lain yang berbatasan dengan wilayah kami sebelumnya tidak akan melakukan apa-apa? Bukan rahasia lagi bahwa Sekte Sistem Anda dapat membuat salinan lencana. Dengan itu, saya dapat menjamin Anda bahwa murid-murid Space Bending Realm dari Sekte Jamai dari negara-negara itu akan bersekutu melawan kita. Mereka semua mengerti bahwa mereka tidak akan memiliki masa depan jika mereka saling mengkhianati karena kekuatan kita jauh lebih kuat. Hanya dengan mengumpulkan murid-murid alam bending ruang, mereka akan memiliki kesempatan melawan pasukan tentara kita di alam transisi dan di bawahnya. Rowan mengangguk setuju. Kami jelas tahu itu. Sekarang, bahkan seorang idiot akan menyadari bahwa murid-murid Sekte Jamai dapat bergabung dalam pertempuran yang terjadi di dalam wilayah Walfure sejak awal. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Bahkan jika mereka bersekutu satu sama lain, mereka tidak akan menyerang. Bab 1797, semoga itu terjadi. Catatan penulis, saya memposting bab berulang di bab terakhir yang tetap online selama beberapa menit. Sudah diperbaiki dan bab yang tepat ada di sana sekarang. Jika Anda melihat bab yang berulang, hapus saja uang app dan buka kembali. Bab yang tepat harus ada di sana. Tanda pisah. Bagaimana bisa? Lanteo bertanya sebagai tanggapan. Apakah itu alasan yang sama kamu mengatakan tidak ada yang akan menyerang Jacksto Country? Karena aku membawa pasukanku pergi dan pergi ke Butifa. Rowan menggelengkan kepalanya, memberitahunya, itu akan menjadi alasan yang bagus, tetapi bukan yang penting. Alasan utama mereka untuk tidak menyerang kita adalah karena mereka tidak ingin merugikan diri mereka sendiri. Jika mereka memiliki seseorang dalam barisan mereka yang dapat berpikir sedikit, mereka akan mengerti bahwa menunggu langkah kita selanjutnya adalah keputusan yang paling bijaksana. Leticia mau tidak mau bertanya setelah itu. Tapi bukankah lebih baik bagi mereka jika mereka semua menyerang kita dari semua sisi? Bahkan jika kita memiliki aliansi, akan sulit untuk bertahan. Lagi pula, saat wilayah kita berkembang, begitu pula jumlah negara dan murid yang harus kita tangani di perbatasan kita. Ryan mengangguk, berkata, itu benar. Namun, intinya mereka tidak ingin memasuki wilayah musuh. Untuk tiba di Butifa, mereka harus melewati negara Anda. Itu berarti jatuh ke dalam genggaman musuh. Ryan melanjutkan, seperti yang dikatakan Leticia, ada lebih banyak negara dan murid yang harus dihadapi berbatasan dengan wilayah kita. Untuk lebih spesifik, ada 13 negara yang berbatasan dengan Roslar, Jacksto, Brumel, Tramara, dan Latifa. Itu berarti 13 murid dan 13 tentara. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu kita menyerang.
Setelah kami memutuskan target, mereka dapat menggunakan setengah dari murid mereka untuk bertahan sementara separuh lainnya akan meluncurkan serangan terhadap Butifa. Itu akan memaksa kita untuk membagi kekuatan kita. Kastrabe merasa aneh. Namun, jika itu masalahnya, maka kita juga tidak bisa menyerang siapapun. Lagi pula, kita tidak bisa kehilangan Butifa dan sekte sistem yang terletak di sini. Aku masih kagum dengan apa yang bisa dilakukan sistem komunikasimu ini, jadi itu pasti target utama kehancuran. Rowan dengan dingin tersenyum setelah itu. Kami tidak perlu menyerang siapapun. Negara-negara itu pasti akan menyerang kita. Segera, semua orang kecuali Ryan menunjukkan ekspresi yang sangat bingung. Bukankah kamu baru saja mengatakan mereka tidak akan menyerang kita? Kenapa Anda memberitahu kami bahwa mereka akan menyerang kami? Apakah Anda memiliki beberapa sekrup yang longgar? Petik 2. Rowan menggelengkan kepalanya. Maksud saya adalah tidak ada dari mereka yang akan menyerang kita dalam jangka pendek. Mereka mungkin berpikir bahwa kita akan menggunakan momentum ini untuk menjatuhkan lebih banyak negara dan bersiap untuk membantu negara manapun ini. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka pada akhirnya akan kehabisan waktu. Petik 2. Begitu, Etivinia mengerti apa yang terjadi. Tanda 10 tahun. Begitu perang regional untuk penaklukan benua dimulai, tidak ada dari mereka yang bisa diam lagi. Sama seperti kita, mereka semua berencana untuk melewati negara murid lain untuk bergabung dalam perang dan mengumpulkan prestasi. Namun, dengan aliansi kami tepat di tengah wilayah Walfure, saat mereka pergi, kami akan mengambil negara mereka. Saat ini, tidak masuk akal untuk menaklukkan negara tanpa tentara dan muridnya. Namun, begitu perang sebenarnya dimulai, setiap pasukan akan bergantung pada sumber daya negara asalnya. Jika kita memutuskan untuk menaklukkan negara mereka selama waktu itu, mereka tidak akan berdaya untuk melakukan apapun. Petik 2. Ryan tersenyum setelah mendengar itu. Oh, Anda cukup pintar. Jika Anda tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Leticia, saya ingin tahu apakah menaklukkan negara Anda akan semudah itu. Mulut Etivinia berkedut sebagai tanggapan. Dalam keadaan normal apapun, dia akan langsung membunuh Ryan. Kapan dia diolok-olok oleh semut benua kecil seperti itu? Sayangnya, perintah sumpah termasuk tidak menyentuh si kembar dan mengikuti semua perintah mereka. Kamu beruntung bahwa semua yang ada di benua bebas dilihat oleh para tetua di luar. Kalau tidak, aku ingin kamu menghilang sekarang. Petik 2. Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Tolong jangan. Kalian tidak memiliki peluang untuk memenangkan perang regional ini tanpa sistem komunikasi yang saya dan Havek ciptakan. Etivinia mendengus tetapi tidak menyangkal kata-kata Ryan. Dia juga mengerti betapa pentingnya sistem komunikasi untuk masa depan kompetisi benua bebas ini. Namun, bukankah itu buruk jika mereka menunggu terlalu lama untuk menyerang kita? Juga, jika mereka menyerang kita bersama, bisakah kita bertahan melawan 13 murid di alam bending ruang? Luina bertanya-tanya. Rowan menggelengkan kepalanya, memberitahunya, 6 bulan. Kurang lebih itulah waktu mereka menunggu kita menyerang. Jika kita tidak bergerak, mereka pasti akan datang untuk kita. Rowan melanjutkan, juga, kamu tidak perlu khawatir tentang 13 murid yang menyerang kami pada saat yang bersamaan. Paling-paling, 7 atau 8 akan datang. Petik 2. Ryan mengangguk setuju. Rowan benar. Aliansi mereka sangat rapuh karena tidak bergantung pada sumpah sekte. Tak satu pun dari mereka akan tunduk pada yang lain. Belum lagi begitu mereka menyerang kita, mereka akan membuka punggung mereka ke negara lain yang berbatasan dengan diri mereka sendiri. Bisakah kita menghadapi 8 murid dan pasukan mereka? Lanteo bertanya balik. Jangan lupa bahwa semakin jauh kita dari pusat Walfure, semakin tinggi pangkat murid sekte Jamai kita. Rowan mengangguk sekali lagi. Kami akan menyiapkan segalanya untuk mereka. Selain itu, dengan jumlah ahli alam transisi yang dapat kita kumpulkan ketika saatnya tiba, kita bahkan dapat membuat mereka lelah sampai mati saat Anda mengalihkan perhatian mereka. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Rowan menemukan satu masalah. Sayangnya, sejumlah besar ahli alam transisi kami karena lencana imitasi kami juga merupakan masalah utama kami. Leticia tahu mengapa. Itu karena kita mungkin satu-satunya yang bisa menggunakan lencana imitasi, kan? Yang lain tidak tahu bagaimana melakukannya dan pasti ingin mencari tahu. Dalam skenario terburuk,
mungkin semua murid wilayah Walfure kita akan bersekutu untuk menjatuhkan kita, mendapatkan metode untuk membuat lencana imitasi untuk diri mereka sendiri, dan baru kemudian memikirkan satu sama lain. Segera, ekspresi semua orang menjadi gelap setelah mendengar itu. Hal seperti itu bukannya tidak mungkin terjadi, kan? Faktanya, kemungkinannya cukup tinggi jika murid lain tidak idiot. Petik 2. Ryan dan Roan mengangguk sebagai jawaban. Ya, hal seperti itu pasti bisa terjadi. Mereka juga tersenyum dingin setelah itu. Yah, semoga saja itu terjadi. Bab 1798, lebih dari 6 bulan. Harapan, itu benar-benar terjadi. Kata-kata Roan membingungkan semua orang lagi. Mengapa? Anda akan lihat, jawab Roan. Tidak peduli seberapa keras mereka bersikeras. Baik Ryan maupun Roan tidak memberitahu mereka apa yang akan mereka lakukan. Pada akhirnya, pertemuan berlanjut saat mereka membahas topik lain. Beberapa jam kemudian, semua orang kembali ke posisi mereka masing-masing saat keadaan menjadi tenang di Bhutia Country. Itu berjalan persis seperti yang dipikirkan si kembar. Tak satu pun dari 13 negara melancarkan serangan terhadap negara-negara yang ditaklukkan si kembar. Itu karena mereka tidak bisa menandingi kecepatan sekte sistem yang bisa melengkapi pasukannya. Dan kedua, karena mereka takut dipukul dari belakang jika melakukannya. Sekte sistem menggunakan sumber daya dari 5 negara di sekitarnya serta personelnya untuk terus berkembang. Sistem manajemen dan peralatan sirkuit lainnya hanya berkontribusi pada pertumbuhan Bhutiva yang lebih cepat. Pandai besi diajari cara menggunakan sirkuit reforgers, power hammers, dan sebagainya. Master formasi diajari dasar-dasar sistem komunikasi karena sekte sistem akan membutuhkan lebih banyak dari mereka saat mereka berkembang. Sekte tidak akan dapat memasang semua antena yang mereka inginkan dengan nomor mereka saat ini. Hal yang sama berlaku untuk alkimia karena Ryan menggunakan pengalaman Roan untuk membuat alat yang didukung oleh formasi sirkuit. Terutama yang menggunakan prasasti. Sekali lagi, mereka tidak bisa menandingi lokakarya alkimia di alam dimensi, tetapi mereka tidak terlalu ketinggalan. Tak perlu dikatakan bahwa pekerjaan sampingan lainnya juga digunakan. Dan begitu saja, berbulan-bulan berlalu tanpa ada pihak yang melancarkan serangan ke pihak lain, tidak persis. Tentu, tidak ada yang menyerang Bhutiva Country Alliance. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk negara-negara lain di wilayah Walfure. Salah satu contoh yang baik adalah aliansi yang dipimpin oleh Oli, yang dianggap sebagai murid teratas dari Sekte Jamai. Sebagai murid teratas, dia jelas mendapatkan negara yang berbatasan dengan wilayah lain. Itu berarti Oli tidak memiliki banyak negara di wilayah Walfure yang berbatasan dengan negaranya sendiri. Hanya ada 3 dalam kasusnya. Namun demikian, ketiga negara itu jatuh ke tangannya ketika ketiganya memutuskan untuk menyerangnya. Sebagai murid terkuat, 3 lainnya berpikir bahwa mereka harus bekerja sama untuk menjatuhkan Oli. Kalau tidak, segalanya akan sulit jika salah satu dari mereka harus menghadapi Oli sendirian. Namun, Oli sudah mengharapkannya dan bersiap untuk serangan itu bahkan sebelum itu terjadi. Dia berhasil menangkap masing-masing murid Sekte Jamai dari 3 negara sendirian dan mengalahkan mereka dengan mudah. Jelas, mereka semua dipaksa untuk melakukan sumpah sekte dan melayani Oli. Hal serupa terjadi di semua tempat, tetapi hanya beberapa negara yang akhirnya jatuh. Orang harus ingat bahwa hanya ada 100 negara dan murid. Sementara semua itu terjadi, Bhutiva benar-benar diam. Karena itu juga memblokir semua teleportasi yang datang dari luar wilayahnya, sulit untuk mengukur kekuatannya. Namun, itu adalah masalah besar bagi 13 negara yang berbatasan dengan wilayah aliansi negara Bhutiva. Semakin lama Bhutiva menunggu, semakin banyak murid Sekte Jamai negara-negara ini menjadi tidak sabar. Roan mengatakan bahwa akan membutuhkan setidaknya 6 bulan bagi ke-13 negara itu untuk menyerang mereka, dan dia benar. Faktanya, Roan cukup terkejut bahwa mereka membutuhkan waktu 8 bulan. Laporan, beberapa serangan telah memasuki perbatasan kita. Jaxto, Roslar, Tramara, Brumel, dan Latifan memiliki pasukan yang memasuki perbatasan mereka, kata salah satu bawahan di negara Bhutiva. Roan segera mengeluarkan lencana komunikasinya dan memeriksa informasi yang dia terima. 8 bulan telah berlalu sejak dia selesai mencaplok 5 negara di sekitar Bhutiva. Itu lebih dari cukup waktu untuk membangun antena di semua kota mereka,
yang pada akhirnya menciptakan jaringan komunikasi yang besar. Pengintai yang terlatih khusus hadir di semua kemungkinan pintu masuk di perbatasan dan berfungsi sebagai mata Roan untuk serangan yang menuju ke arah mereka. Begitu dia mengatur pikirannya, dia akhirnya memanggil murid-murid Sekte Jamai dan memberikan perintahnya. Bukan 13 negara yang menyerang kita. Sebaliknya, hanya 8 dari mereka yang mengirim pasukan mereka ke wilayah kami. Saya percaya bahwa mereka mengharapkan kita untuk bertemu dengan mereka secara langsung dan menggunakan peserta Sekte Jamai kita sendiri untuk melindungi prajurit tingkat rendah kita di ketentaraan. Roan melanjutkan, karena kita tidak tahu di mana murid Sekte Jamai mereka, kita akan dipaksa untuk mengirim salah satu murid kita untuk melindungi setiap negara. Namun, kami hanya memiliki 6 murid Space Bending Realm sementara mereka memiliki 8. Di salah satu negara itu, 1 atau 2 dari Anda akan berakhir melawan 2 atau mungkin 3 lawan sekaligus. Semua orang mengangguk. Kalau tidak, serangan dengan 8 tentara tidak akan masuk akal. Roan tidak berhenti di situ. Anehnya, negara-negara lain masih belum bersekutu untuk menyerang kita sekaligus. Saya mengharapkan itu terjadi sebelum 13 negara bergerak. Lagi pula, kami memiliki lencana imitasi di pihak kami. Yah, sepertinya negara-negara lain ingin melihat bagaimana serangan ini akan terjadi terlebih dahulu sebelum melakukan itu. Sederhananya, mereka semua takut bahwa begitu mereka bergabung, orang lain akan mengkhianati aliansi mereka dan menjatuhkan mereka. Kurangnya loyalitas mereka satu sama lain adalah anugerah bagi kami. Lanteo segera bertanya, kesampingkan itu, apa yang harus kita lakukan tentang 8 pasukan ini? Jika salah satu dari kita benar-benar diserang oleh 2 atau lebih murid, kita tidak akan bisa bertahan lama. Roan mengangguk, berkata, siapkan pasukanmu dan kirim mereka untuk membela 5 negara. Komandan mereka akan memiliki formasi pendukung yang dibangun Rean dan Hafek untuk digunakan. Belum lagi kita sekarang memiliki lebih dari 100 pembudidaya alam transisi, binatang iblis, dan roh. Aku akan memisahkan mereka secara merata dan mengirim mereka dengan pasukanmu. Adapun kalian semua, Anda tidak akan mengikuti tentara. Sebaliknya, Anda akan membiarkan mereka bertarung sendiri. Saya akan memerintahkan mereka melalui sistem komunikasi. Apa? Semua orang terkejut. Bagaimana Roan mengharapkan mereka untuk bertahan jika para murid Space Bending Realm memutuskan untuk menyerang? Butifa dan pasukan negara lain pasti akan dibantai jika mereka tidak memiliki pembudidaya alam bending ruang yang membela mereka.